Di awal film, kita dikenalin sama bocah kecil bernama Joey. Walaupun masih kecil, Joey ini hobi banget manjat-manjat semua lemari di rumahnya. Dan ternyata dia punya bakat luar biasa dalam urusan panjat memanjat. Suatu saat dia sampai manjat ke jendela rumah yang bikin merinding karena jendela itu ada di lantai paling atas gedung tinggi. 20 tahun berlalu, Joey udah dewasa. Dia baru bangun tidur dan langsung panik karena udah kesiangan buat kerja. Di tengah buru-buru itu, dia dapat telepon dari adiknya Michael yang minta dijemput di kantor kedutaan. Katanya dia nggak punya ongkos buat pulang. Meski udah telat, Joey tetap mutusin buat jemput adiknya dulu. Setelah ketemu di kedutaan, kita tahu kalau Michael ternyata udah 15 tahun tinggal di Afrika dan baru kali ini balik lagi ke London. Karena waktu udah makin mepet, Joey ngajak Michael ikut ke kantornya. Tapi sialnya motor Joey malah mogok. Akhirnya mereka terpaksa naik bus. Sebagai informasi, Michael adalah seorang penderita autis. Jadi, meski tubuhnya sudah dewasa, ia sangat mudah berubah mood dan tiba-tiba marah tanpa sebab. Namun demikian, Joey sangatlah sayang pada adiknya itu. 30 menit kemudian mereka sampai di kantor Joey. Joey minta Michael nunggu di lobi karena dia harus kerja dulu. Ternyata Joey kerja di gedung pencakar langit sebagai pembersih kaca. Meskipun kelihatannya pekerjaan biasa, nyatanya nggak semua orang bisa karena risikonya nyawa taruhannya. Di lift, Joey naik ke lantai atas bersamaan dengan bos perusahaan, yaitu dua bersaudara Jeffrey dan Gerard. Saat ketemu dengan temannya yang sedang hamil besar, bos Gerard berkomentar agar si hamil libur saja. Namun, Joey berkata bahwa temannya bisa saja libur bila perusahaan segera memberikan izin dan membayarkan tunjangan cutinya. Mendengar jawaban itu, si bos nyaris marah. Namun ia urungkan karena sudah sampai di lantai tujuan. Setelah itu Joey masuk ke ruangan, siapin alat dan mulai kerja. Walau harus tergantung di luar gedung tinggi, Joey kelihatan tenang dan sangat profesional. Sementara itu, Michael yang nunggu di lobi mulai bete. Sesaat security lengah. Dia pun naik ke lantai atas buat lihat-lihat. Di ruangan lain, dua bersaudara Jeffrey dan Gerard selaku pemilik gedung sedang diwawancarai media karena akan mengadakan acara syukuran atas kesuksesan mereka. Kembali ke Joey, dia masih sibuk kerja bareng temannya. Mereka sempat ngobrol soal acara si pemilik gedung. Karena acara sebentar lagi mulai, Joey minta temannya kerja terpisah supaya cepat selesai. Beberapa jam berlalu dan hari mulai gelap. Joey masih belum selesai dan tiba-tiba Michael muncul di lantai atas. Joey langsung minta Michael turun karena tempat itu cuma buat karyawan atau tamu. Tapi Michael ngeyel karena udah bosan nunggu. Joey sempat marah karena kalau sampai ketahuan dia bisa dipecat. Akhirnya Michael pergi. Joey lalu dapat panggilan dari operator gedung yang nyuruh dia cepet-cepet selesaikan pekerjaan karena acara mau mulai. Operator juga bakal kirim gondola supaya Joey bisa cepat selesai. Di sini, Joey seolah mendapatkan firasat bahwa sesuatu yang buruk bakal terjadi. Di dalam gedung, acara syukuran udah siap dimulai. Para tamu berdatangan, termasuk keluarga si pemilik gedung. Kakaknya Jeffrey tampil rapi dengan jasnya, sementara adiknya Gary malah sibuk bercocok tanam dulu sama pacarnya. Tiba-tiba sekelompok orang bertopeng masuk ke gedung. Ternyata mereka udah kerjasama dengan penjaga, jadi bisa masuk dengan mudah. Nggak lama, Joey nelpon operator buat minta gondolanya diturunin karena udah selesai kerja. Tapi pas operator mau nurunin gondola, dia malah diserang dan dibunuh sama orang bertopeng yang kemudian membajak sistem keamanan gedung. Joey yang masih di gondola jadi terjebak karena alatnya nggak bisa dikendalikan lagi. Dia sempat coba hubungi operator tapi nggak ada jawaban karena operatornya udah tewas. Di ruangan acara, Alex baru mau pidato tapi para perampok masuk dan nyebar gas bius. Semua tamu jadi sesak napas. Mereka lalu ngasih alat bantu napas ke Alex dan beberapa tamu penting, terus ngiket mereka di panggung. Datanglah pemimpin kelompok itu, Marcus. Dia bilang mereka nggak akan sakiti siapapun asal Alex nurut. Tapi Marcus nyariin Gary yang nggak ada di situ.
Akhirnya Alex bilang kalau Gary ada di kamar 572. Joey yang mulai curiga karena alat gondolanya nggak berfungsi, ngelihat dari jendela kejadian Marcus dan anak buahnya nyeret Gary yang pingsan karena gas. Joey baru sadar gedung itu lagi diserang dan coba teriak minta tolong, tapi suaranya nggak kedengeran dari bawah. Michael sendiri terjebak di salah satu ruangan, berusaha tetap tenang biar nggak kena gas. Dengan dalih menuntut pertanggungjawaban dosa perusahaan atas dampak lingkungan, Marcus dan anak buahnya hendak mengeksekusi para pejabat perusahaan bila tuntutan mereka tak dipenuhi. Marcus dan anak buahnya mulai nyiksa Alex dan Gary buat cari tahu lokasi flash disk yang isinya saldo Bitcoin. Tapi Alex tetap bungkam. Tak sabar dengan situasi itu, Noah mengambil botol anggur lalu menjejalkan ke mulut Alex hingga tewas. Setelah Alex tewas, Marcus marah ke Noah, tangan kanannya, karena mereka udah janji nggak akan bunuh siapa-siapa. Tapi Noah minta maaf dan janji nggak bakal ngulangin lagi. Di luar, Joey nemuin botol bensin di gondola dan bikin sinyal SOS dengan api. Penduduk bawah lihat itu dan langsung lapor polisi. Marcus yang tahu ada sinyal dari atas langsung nyuruh Noah amankan si pembersih kaca. Sementara Gary coba kabur ke kamarnya, tapi dikejar Marcus dan anak buahnya. Noah berhasil nemuin Joey dan coba ngendaliin gondola dari ruang operator. Tapi Joey pinter, dia ganjel sistemnya pakai obeng. Gary sampai di kamar dan coba hubungi polisi, tapi Marcus dan anak buahnya keburu datang. Mereka todong Gary dan minta lokasi flash disk. Belum sempat jawab, Noah masuk dan malah nembak Marcus. Ternyata Noah udah lama dendam dan sekarang pengen jadi pemimpin. Setelah melempar Marcus keluar jendela, dia pun nembak kaki Gary dan nyeret dia balik ke ruangan para sandera. Sementara Joey menemukan pistol Marcus yang jatuh di gondola lalu mengambilnya. Polisi mulai berdatangan karena sinyal SOS Joey. Mereka coba bantu Joey, tapi Joey hampir jatuh dari gondola. Dia hubungi detektif di TKP yang ternyata kenalan lamanya. Joey bilang yang penting diselamatkan bukan dia, tapi orang-orang di dalam gedung. Di sini kita juga baru tahu kalau Joey dulunya adalah mantan pasukan khusus Inggris. Tapi dia milih jadi pembersih kaca karena merasa hidupnya lebih tenang begitu. Noah makin gila. Semua sandera dipakaikan rompi bom yang terhubung ke jam tangan Noah. Kalau Noah mati, semua bom akan meledak. Dia juga pasang bom di lantai bawah. Polisi coba masuk, tapi langsung disambut ledakan. Detektif pun akhirnya percaya Noah serius. Joey kembali hubungi detektif dan bilang dia yang bakal ambil alih. Dia coba masuk lewat jendela, tapi susah banget karena kaca anti peluru. Pas dia hampir nyerah, tiba-tiba Michael dari dalam mecahin kaca dan narik Joey masuk. Mereka pun berdua menuju ruang kontrol. Tak pelak, pertarungan sengit pun terjadi. Anak buah Noah yang membawa senjata lengkap harus menghadapi Joey sang pembersih kaca jendela. Bahkan Michael pun turut membantu hingga sempat dihajar oleh anak buah Noah. Namun tak disangka, Joey sangat ahli dalam bertarung, hingga baku hantam pun dimenangkan oleh Joey. Di perjalanan, mereka ketahuan anak buah Noah dan dikejar. Joey jebak mereka di gudang dan berhasil kalahin 2 orang. Tapi 1 orang sempat ngancem Joey. Untungnya ada ledakan kecil yang bikin Joey selamat dan lawannya mental keluar gedung. Di ruang kontrol, 2 orang anak buah Noah malah saling serang, hingga Joey dan Michael pun berhasil mengalahkan mereka. Joey ambil alih sistem CCTV dan jaringan gedung, sekaligus nemuin flash disk yang dicari-cari itu. Joey lalu hubungi Noah dan bilang dia punya flash disknya, lalu ngajak barter dengan para sandera. Noah setuju dan janji nunggu di ruang penyimpanan. Sebelum berangkat, Joey hubungi detektif dan bilang semua sistem udah diambil alih, jadi polisi bisa masuk. Detektif pun langsung kirim pasukan. Joey minta Michael tunggu di lobi dan dia sendirian pergi ke ruang penyimpanan. Michael sempat nolak tapi akhirnya nurut. Di sana, Joey harus ngadepin Noah dan 2 anak buahnya. Dia berhasil ngalahin mereka berdua. Sementara itu, polisi masuk ke ruang sandera dan nyelamatin semua orang,
termasuk Gary. Kembali ke Joey, dia akhirnya berhadapan langsung sama Noah. Kondisinya tegang banget. Noah bawa senjata dan pakai rompi bom, sedangkan Joey cuma berbekal keberanian dan insting bertahan hidup. Noah sempat ngeledek Joey, bilang kalau dia cuma pembersih kaca yang nggak akan bisa ngelawan mantan tentara sekelas dirinya. Tapi Joey nggak gentar. Mereka pun terlibat pertarungan sengit. Meski Noah lebih besar dan kuat, Joey pakai akalnya. Pas Noah mulai lengah, Joey berhasil nyerang balik. Mereka sama-sama terluka parah, tapi Joey akhirnya bisa merebut detonator di tangan Noah. Noah panik, dia sadar semua rencananya gagal. Dalam tatapan kekalahannya, Noah pun ditendang Joey hingga terjatuh dari ketinggian gedung. Beberapa jam kemudian, gedung berhasil diamankan, para sandera selamat. Joey dan Michael keluar dari gedung dengan kondisi luka, tapi selamat. Para wartawan langsung ngeliput kejadian itu dan menyebut Joey sebagai pahlawan. Tapi Joey cuma tersenyum kecil dan jalan pergi bareng adiknya, seolah nggak pengen dapat sorotan. Endingnya dapat disimpulkan bahwa setinggi apapun bangunan berdiri, pahlawan sejati bukan yang dilihat dari atas, namun dari keberanian di dalam hati. Jika kamu suka alur cerita film semacam ini, silakan klik tombol like serta lanjut dengan subscribe channel ini agar kamu tak ketinggalan update kisah-kisah seru film lainnya. Salam sukses ya bro.